Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini adalah pelajaran SKI yang akan diajarkan oleh saya. Kenalkan, saya Bu Umi Khoridah. Nanti akan mengajar SKI dan fikih di kelas kalian. Untuk materi fikih pada semester ganjil ini, anak-anak harus mempelajari 3 bab. Bab pertama adalah kondisi Arab sebelum Islam, bab 2 dakwah Rasulullah di Mekah, dan bab 3 dakwah Rasulullah di Madinah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ketiga bab tersebut secara ringkas. Yang pertama kita akan membahas tentang kondisi Mekah sebelum Islam datang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa masyarakat Mekah sebelum Islam datang dipimpin oleh atau dikuasai oleh suku Quraisy. Masyarakat Mekah mempunyai perilaku atau kebiasaan yang buruk, jelek, atau kita menyebutnya sebagai masa jahiliyah. Jahiliyah itu bahasa Arab artinya adalah bodoh atau pekok. Masyarakat Mekah dikatakan jahiliyah atau bodoh bukan karena mereka tidak bisa membaca dan menulis. Mereka sebetulnya sudah pandai menulis, sudah pandai membaca. Tetapi mereka dikatakan jahiliyah atau bodoh karena perilakunya yang sangat buruk. Seperti berjudi, minum minuman keras, suka berperang, berkelahi, menikahi ibu tirinya atau adik kandungnya sendiri. Bahkan jika ada wanita yang melahirkan bayi perempuan, maka akan dikubur hidup-hidup. Kebiasaan ini anak-anak, meskipun mereka waktu itu hanya minum minuman keras, maka perlu kita ketahui yang dilarang di sini bukan hanya minuman keras, tetapi adalah segala sesuatu yang menghilangkan akal, itu namanya minuman keras. Ada zaman sekarang, minuman keras itu bukan diminum, tetapi disuntik atau sabu. Ada yang berupa pil koplo. Ada lagi yang berupa seperti perangko ditempel di lidah sehingga bisa membuat dirimu melayang. Maka hal itu juga bisa dikategorikan minuman keras. Dan itu adalah kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam. Maka jika ada anak-anak yang masih suka mengkonsumsi nafza atau pil koplo atau minuman keras, berarti anak-anak masih dikategorikan sebagai orang jahiliyah atau orang pekok. Karena perilaku masyarakat Mekah yang seperti ini membuat Rasulullah gelisah. Rasulullah gundah gulana kemudian berkholwat atau menyendiri di Gua Hira untuk mencari solusi bagaimana menyelesaikan perilaku masyarakatnya yang seperti itu. Ketika Nabi di gua itulah Nabi kemudian didatangi malaikat Jibril untuk menerima wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah Rasulullah menerima wahyu pertama, Rasulullah pulang ke rumah dengan berkeringat dan gemetar. Kemudian istri tercintanya Khadijah mengambilkan selimut. Nabi dipersilakan untuk istirahat tidur dan diselimuti. Ketika Nabi berselimut itulah Nabi menerima wahyu berikutnya. Namanya surat Al-Muddassir. Ya ayyuhal muddassir, kum fa'angdir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu. Kum fa'angdir. Kasih tahu mereka masyarakat Arab Mekah yang kelakuannya seperti itu. Maka Nabi bangun, kemudian Nabi mengajak keluarga terdekatnya terlebih dahulu untuk menyembah Allah atau dakwah secara sir atau dakwah secara rahasia. Dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Yang pertama,
menjadi sasaran dakwah adalah istrinya, Khadijah, anak-anaknya, kemudian sahabat terdekatnya. Dakwahnya secara sembunyi, berlangsung selama 3 tahun. Setelah berlangsung selama 3 tahun, Nabi kemudian mendapat wahyu surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Wahai Nabi, sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan Allah. Surat ini memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan atau terbuka. Kemudian Nabi mulailah mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah dengan naik ke atas gunung dan memanggil mereka untuk mengajak mereka menyembah Allah. Saat itu masyarakat Mekah tidak ada yang mengikuti ajakan Nabi. Bahkan Nabi dihina. Nabi sudah dianggap seperti orang gila. Setelah dakwah Rasulullah secara terbuka disampaikan, masyarakat Mekah merasa khawatir. Khawatir kalau Islam akan berkembang dengan pesat. Maka mereka melakukan penyiksaan. Mereka melakukan pembunuhan terhadap para sahabat Nabi yang mengikuti ajaran Rasulullah. Maka solusi yang diterima Nabi dan diberikan oleh Allah adalah kaum muslimin harus hijrah atau pindah. Nabi pun juga bingung mau pindah kemana. Maka Nabi mendengar berita bahwa di negara tetangga atau negara Habsyi, sekarang Ethiopia, dipimpin oleh Raja Habsyi, seorang raja yang bijaksana dan mau menerima kaum muslimin dengan tangan terbuka. Maka kaum muslimin bersama Nabi kemudian melakukan hijrah ke Habsyi. Hijrah pertama dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan jumlah 16 orang dan hijrah kedua bersama 96 orang. Tidak hanya itu, kaum muslimin yang setia kepada Nabi, mereka selalu disiksa. Karena disiksa mereka tidak mau meninggalkan ajaran Islam, mereka kemudian melakukan pemboikotan. Pemboikotan itu berisi bahwa kaum Quraisy tidak boleh menikah dengan kaum muslimin. Jika ada saudaranya tidak boleh dijenguk dan tidak boleh melakukan jual beli ataupun perdagangan. Hal itu membuat kaum muslimin sangat menderita dan kelaparan. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah menerima atau bertemu dengan para pemuda Madinah ketika melakukan ibadah haji atau ibadah umroh. Penduduk Madinah yang berjumlah 7 orang itu bertemu Rasulullah di Mekah dan berjanji akan setia kepada Rasulullah. Karena ada penduduk Madinah yang sudah memproklamirkan diri akan setia kepada Nabi, maka Rasulullah juga mendapat perintah dari Allah untuk melakukan hijrah atau pindah ke Madinah. Dan ketika Rasulullah pindah di Madinah itulah maka dakwah Rasulullah di Madinah dimulai. Masyarakat Madinah dikuasai oleh 2 suku, yaitu suku Arab dan suku Yahudi. Mereka meskipun ada 2 suku, tetapi mereka tidak mempunyai pemimpin, sehingga sering terjadi peperangan antar suku. Karena kondisi yang seperti itu berlangsung selama bertahun-tahun, berlarut-larut, maka mereka merindukan seorang pemimpin. Dan kondisi itulah yang membuat Rasulullah ketika
hijrah ke Madinah disambut dengan baik. Ketika Rasulullah sudah sampai di Madinah, Rasulullah melakukan langkah-langkah dakwahnya, yaitu pertama menyatukan masyarakat Madinah yang dulu suka perang antar suku. Mereka kemudian menyatukan masyarakat Madinah yang beragama Muslim, Yahudi, dan bangsa Arab lainnya yang belum masuk Islam. Rasulullah menyatukan semua golongan tersebut melalui piagam Madinah atau yang disebut, ada juga yang menyebutnya dengan piagam Madinah. Isinya adalah dalam piagam Madinah itu Rasulullah melindungi semua golongan, semua agama untuk bersama-sama melawan pemberontak yang ingin merusak kota Madinah. Dan Rasulullah melindungi semua agama atau semua kepercayaan yang ada di Madinah. Rasulullah tidak mengusir masyarakat non-muslim yang ada di Madinah, tapi Rasulullah melindungi semua agama yang ada di Madinah. Setelah Islam berkembang pesat di Madinah, maka masyarakat Mekah lama-lama menjadi khawatir. Maka terjadilah kesepakatan antara kaum muslimin dan Madinah yang disebut dengan Perjanjian Hudaybiyah. Dalam Perjanjian Hudaybiyah tersebut, umat Islam boleh mengunjungi Ka'bah atau haji, tapi harus menunggu tahun depan. Itu pun dibatasi hanya 3 hari. Dan selama 10 tahun diadakan gencatan senjata. Tapi pada akhirnya, meskipun dalam perjanjian Hudaybiyah itu sudah disepakati antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, maka perjanjian itu dilanggar sendiri oleh kaum kafir, sehingga umat Islam harus mempertahankan diri dan terjadilah peperangan pada zaman Rasulullah. Jadi umat Islam perang itu bukan untuk memerangi mereka, tapi untuk melindungi diri dari kaum kafir Quraisy. Ada beberapa perang yang terjadi pada masa Rasulullah, yaitu perang Badar, perang melawan suku Yahudi Qainuqa, perang Uhud, dan ada perang melawan Bani Nadir, perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Khandaq ini adalah perang yang menggunakan strategi membuat parit atau joglangan. Strategi ini adalah inisiatif dari sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi. Jadi pada intinya perang yang terjadi pada masa Rasulullah semuanya adalah dimulai oleh kaum non-muslim. Kaum muslim itu hanya membela diri. Masih banyak lagi perang yang terjadi pada masa Rasulullah seperti perang melawan Romawi, perang Tabuk, dan perang Tabuk. Selama Nabi memimpin Madinah, Nabi juga berhasil melebarkan sayap atau mengembangkan Islam ke beberapa negara, yaitu Raja Ghassan, Raja Mesir, Raja Abyssinia, Raja Persia, dan Raja Romawi. Anak-anakku, berikutnya adalah tentang Fathul Mekah.
Fathul Mekah itu artinya pembukaan kota Mekah. Karena yang pada awalnya kaum muslimin dilarang untuk masuk ke kota Mekah, tapi pada akhirnya kemudian kaum muslimin diberi kebebasan untuk masuk kota Mekah yang disebut dengan Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Pada saat Fathul Mekah itulah seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah dihancurkan oleh kaum muslimin. Dan penduduk Mekah yang dulunya menolak ajaran Islam, mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dan saat itulah Mekah berada di bawah kekuasaan Nabi. Setelah terjadi Fathul Mekah, Nabi kemudian melakukan haji yang terakhir, yaitu haji wada atau haji perpisahan. Karena setelah Nabi melakukan haji wada, kemudian Nabi mengalami sakit dan Rasulullah wafat. Anak-anakku, jadi itulah penjelasan tentang ajaran Islam, tentang dakwah Rasulullah di Mekah maupun di Madinah. Sekarang latihan buat kalian yang harus dikerjakan. Yang pertama, berikan beberapa contoh peradaban jahiliyah yang masih ada pada zaman sekarang di sekitarmu dan jelaskan bagaimana sikap kalian terhadap perilaku mereka. 2. Jelaskan proses dakwah Rasulullah di Mekah dan di Madinah. 3. Jelaskan 3 perang yang terjadi pada masa Rasulullah. Dan apakah zaman sekarang perang seperti itu masih dibutuhkan dalam berdakwah? Jelaskan. Saya ulangi lagi. Anak-anak harus mengerjakan latihan yang pertama. Berikan beberapa contoh peradaban jahiliyah yang masih ada pada zaman sekarang di sekitarmu. Ditulis apa saja. Kemudian kamu jelaskan bagaimana sikap kamu terhadap perilaku mereka yang tergolong jahiliyah tersebut. 2. Jelaskan proses dakwah Rasulullah di Mekah dan Madinah. 3. Jelaskan 3 perang yang pernah terjadi pada masa Rasulullah. Apakah perang seperti ini masih dibutuhkan dalam berdakwah pada zaman sekarang? Jelaskan. Anak-anak bebas menjelaskannya, bebas berpendapat. Oke, tugasnya saya tunggu minggu depan dikumpulkan secara individu, bukan berkelompok ya. Oke anak-anak, untuk materi pada hari ini saya kira cukup di sini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sekarang kita berdoa lagi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, see you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.